Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur pada saat ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita, terkhusus bagi keluarga Nyonya Rini Sulistyo dan kekasih Bapak Teddy Sulistyo yang boleh hadir pada saat ini, yang menjadi mimbar pelayanan dalam kebaktian PWGT pada saat ini. Kita bersyukur kita boleh kembali dipertemukan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 7. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Opa dan Oma, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku.
Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, atau tidak ia akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan, Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. melandasi akan ibadah kita pada sore saat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakar. Firman Alik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Opa dan Oma, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan bacaan kita. Saya pilih dari Kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-25. Biarkan Alkitab itu terbuka di hadapan kita. Kita minta kekuatan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kesetiaan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada pada saat ini, itu karena kasih setiamu ya Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini lewat ibadah PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Nyonya Rini Carmat Sulistyo, kami menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu Tuhan. Kami rindu disapa oleh kebenaran akan firman-Mu. Mari Tuhan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami di dalam membaca, memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini, Tuhan memberkati hamba-Mu, biarlah setiap perkataan firman-Mu yang diperkatakan oleh hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Kitab Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-20 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persengkokolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya
ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita, saya memberikan satu tema, kebaikan Tuhan di tengah pergumulan. Kebaikan Tuhan di tengah pergumulan. Shalom buat Opa dan Oma. Ada sukacita hari ini? Amin. Ya, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terlebih khusus bagi ibu-ibu PWGT, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan orang-orang yang takut kepada Tuhan melalui pembacaan kita pada saat ini. Dari Mazmur 31 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-25. Mazmur ini adalah seruan Daud untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Namun pengucapan syukur ini bukan lahir tanpa ada pergumulan yang dihadapi oleh Daud, tanpa ada penderitaan yang dihadapi oleh dia. Sebab kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19, di situ dilatar belakangi oleh kondisi pemazmur atau Daud yang pada waktu itu berada dalam masa yang sulit dan tidak nyaman. Dia berada dalam situasi yang tidak nyaman. Ya. Ada sesuatu yang dia hadapi, tantangan, pergumulan yang dia hadapi. Dia bisa mengucap syukur karena dia percaya bahwa apa yang telah dia lalui selama ini, tantangan yang dia hadapi, dia bisa melewati bukan karena kuat dan hebatnya, tetapi itu karena Tuhan yang bersama dengan dia. Itu yang dicatat bagi Daud. Kita melihat bagaimana Daud menyikapi persoalan hidupnya dengan sangat baik. Walau Daud menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, dia bisa menghadapi dengan baik. Dia bisa menenangkan hatinya dan jiwanya. Karena dia percaya bahwa apapun yang saya alami ini, dimanapun saya berada, berapapun umur saya, walau saya sudah lanjut usia, Tuhan tidak pernah melupakan saya. Tuhan ada bersama dengan saya. Itu yang dipegang oleh Daud. Sehingga tantangan yang dia hadapi, pergumulan yang dia hadapi, dia bisa melewati itu karena dia percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Daud yakin bahwa kehidupan yang dijalaninya hanya ditentukan oleh Tuhan. Ya. Kehidupan yang dijalani oleh Daud bukan ditentukan oleh musuh-musuhnya, bukan ditentukan oleh penderitaan, tantangan yang dia hadapi. Hidupnya bukan ditentukan oleh masalahnya. Hidupnya bukan ditentukan oleh usianya. Hidupnya bukan ditentukan oleh pergumulan, penyakit yang dia hadapi. Tetapi hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Ya. Walau begitu banyak tantangan yang dia hadapi, dia mengatakan persoalan ini tidak besar. Kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang saya hadapi. Dan kuasa Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan saya. Daud mengatakan tangan Tuhanlah yang menentukan kehidupanku, bukan apa yang saya hadapi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalipun Daud berada dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu hebat menghantam kehidupannya, dia tetap bisa merasakan damai sejahtera yang menguasai hidupnya. Karena dia berusaha menenangkan hatinya bahwa apapun yang saya hadapi ini
ada Tuhan yang bersama dengan saya. Itu yang senantiasa dia catat dalam kehidupan Daud. Bahwa apapun yang saya hadapi ada Tuhan bersama dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Hal yang saya hadapi ini tidak menentukan kebahagiaan saya, tetapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan saya. Menjadi tanda tanya besar, apa yang menjadi rahasia sehingga Daud mampu mengelola persoalannya dan tetap bersyukur dalam segala keadaan? Apa yang menjadi rahasia Daud sehingga Daud bisa mengelola persoalan yang dia hadapi dan tetap bersyukur dalam segala hal? Walau dia dalam duka cita, dia menghadapi pergumulan, dia bersyukur, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi rahasianya? Rahasianya ialah Daud mempunyai sikap yang takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan adalah sikap yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan tidak pernah meragukan Tuhan. Itu yang dia dipegang oleh Daud. Sehingga apapun yang dia hadapi dalam kehidupannya, dia senantiasa percaya dan dia selalu bersyukur bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Daud tetap percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah dan kasih-Nya disediakan dan diberikan kepada orang yang takut kepada Tuhan. Kasih-Nya diberikan kepada orang yang percaya dan patuh kepada Tuhan. Ini dikatakan dalam pembacaan kita ayat yang ke-20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Saya ulangi, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Limpahnya kasih setia Tuhan yang disimpankan bagi setiap orang yang takut kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak proses yang dihadapi oleh Daud sehingga bisa sampai di titik, oh betapa besar kasih Tuhan dalam hidup saya. Sungguh luar biasa tantangan yang saya hadapi ketika dikejar oleh Esau. Ada begitu ketika dikejar oleh Saul, hidupnya Daud mungkin sampai di sini, tapi dia terus percaya bahwa pasti saya bisa dan tidak mungkin hal ini terjadi dalam kehidupanku ketika Tuhan tidak tahu. Dan Tuhan pasti tahu setiap step by step yang saya hadapi dalam kehidupan saya, persoalan yang saya hadapi dalam kehidupan saya, Tuhan pasti tahu. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tahu. Pasti Tuhan tahu. Dan kita selalu pegang bahwa sampai memutih rambut kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam kehidupan, serta opa dan bapak ibu saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Walau kita masih muda atau sudah lansia, pasti ada saja pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Hidup kita kadangkala seperti seorang janda yang tinggal di Sarfat. Kita ingat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 24. Di situ dikisahkan hidup mereka seperti dalam masa paceklik. Tinggal sedikit yang mereka punya, tinggal tepung dan minyak tinggal sedikit, tetapi luar biasa. Dia tidak meragukan kasih Tuhan. Dia tidak mengatakan bahwa bagaimana lagi nanti, dia tidak pikirkan akan hal itu, tapi dia menyediakan untuk saat ini. Dan sungguh luar biasa kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tadi saya mengatakan kepada opa dan oma, Oma sekarang sama opa umurnya berapa? 80 dan 70 ya. Sungguh luar biasa, 80 tahun bahkan 70 tahun Tuhan menyertai opa dan oma. Saya yakin dan percaya bahwa ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh opa dan oma. Ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh opa dan oma sehingga sampai pada titik saat ini, pasti opa dan oma pernah jatuh,
bangun dan jatuh, tetapi bisa sampai pada saat ini karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dinyatakan buat Oma dan Opa. Dan Opa juga adalah salah satu Oma dan Opa di sektor 4 atau jemaat masalah yang selalu percaya kepada Tuhan dan tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya. Oma selalu katakan bersama dengan Opa bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Ya. Apapun yang kita hadapi, umur kita biar sampai lansia, Tuhan selalu menjaga kita. Ya. Tema kita pada saat ini kebaikan Tuhan di tengah pergumulan. Ya. Baik kita dalam menjalani kehidupan ini, saya tadi mengatakan bahwa pasti ada saja pergumulan, persoalan, atau harapan yang kita inginkan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan belum nyatakan. Ya. Mari kita senantiasa mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan masalah atau hal-hal yang kita inginkan belum terjadi dalam kehidupan kita, membuat iman kita menjadi lemah. Tetapi mari kita senantiasa mengatakan seperti Daud bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, ini yang kita pegang. Yang dikatakan Daud, takut akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi mari kita senantiasa membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang membuat kita menjadi takut sendiri. Wah, saya sudah lansia, bagaimana saya ini? Ya, bagaimana saya ke depannya? Anak-anak bagaimana ke depannya tanpa saya? Tidak. Jangan khawatirkan itu. Ya. Kita jalani saja kehidupan kita karena percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dimanapun anak-anak dan cucu berada, jangan khawatirkan hidup mereka. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ya. Dan ketika pada saat ini kita menghadapi tantangan atau pergumulan hidup, jangan menyerah. Tetapi mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan katakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan saya. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada satupun orang yang dapat memberhentikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita pegang dari kitab Yeremia bahwa Tuhan senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Opa dan Oma, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tahu setiap apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Mari kita bawa dalam doa setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yang menjadi rencana kita dalam kehidupan keluarga, yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi tantangan kita, yang menjadi masalah kita, bawa kepada Tuhan. Tuhan pasti selalu buka jalan bagi kita. Saya membacakan firman Tuhan untuk menutup khotbah saya dari kitab Yesaya. Mari kita sama-sama buka dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-46, ayat yang keempat. Ini ayat buat Opa dan Oma, saya bacakan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu aku tetap dia tetap Tuhan. Dan akan senantiasa menggendong kamu. Dan hal itu sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai pada umur 80 tahun dan 70 tahun, Tuhan telah menyertai Oma dan Opa. Dan seterusnya Tuhan akan senantiasa menyertai Opa dan Oma. Untuk itu Opa dan Oma teruslah bersyukur, teruslah bersuka cita dalam kehidupan Oma, dalam menjalani masa tua. Jangan takut, walau tinggal berdua, percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi Oma. Bahkan kita semua dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini, yang menjadi landasan kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Dan Tuhan sungguh baik bagi kita. Tuhan selalu menyatakan berkat-Nya bagi kita. Dan mari kita nyatakan
tanda syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur kita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Mengiringi akan persembahan syukur kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 134. Terima kasih ya Tuhanku. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang baik, kami kembali menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kami telah menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang senantiasa mengingatkan dan menguatkan kami bahwa apapun yang sedang kami alami ada Tuhan bersama dengan kami. Kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa disediakan bagi setiap orang yang takut akan Dia. Tuhan kuatkan setiap iman Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah mereka senantiasa percaya hanya kepada Tuhan dan mereka tidak pernah meragukan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada saat ini ya Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan Opa dan Oma Teddy untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dan dirasakan oleh Oma bersama dengan Opa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang sampai pada saat ini Opa dan Oma tetap rasakan dan alami dalam kehidupan ini. Tuhan, kepadamu kami berdoa buat kedua orang tua kami, Opa dan Oma, dalam menjalani kehidupan ini, dalam masa tua, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kesehatan, kekuatan, umur panjang kepada Opa dan Oma, sukacita, biarlah Opa dan Oma dalam menjalani kehidupan ini senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan, senantiasa merasakan berkat dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupan Opa dan Oma. Walau Opa dan Oma sudah lanjut usia, tetapi kami terus percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan Opa dan Opa dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kuatkan iman percaya Opa dan Oma, biarlah Opa dan Oma dalam menjalani kehidupan ini senantiasa diberi hikmat dan semakin teguh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Dan terus mempunyai semangat yang baru di dalam melayani Tuhan lewat puji-pujian vokal grup sektor 4 ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu Tuhan kami berdoa buat segenap anak-anak
yang ada di Jakarta, di dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Mari Engkau Tuhan jamah mereka, peliharakan mereka, nyatakan berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka, lewat pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari yang dilewati oleh mereka, senantiasa menaikkan puji dan sembah hanya kepadamu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Tuhan yang senantiasa bersama dengan mereka, menyatakan kebaikan kepada mereka, bahkan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Walau jauh dari orang tua, kami terus percaya dan menaruh harap hanya kepadamu bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dan mempertemukan mereka lewat doa ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan memberkati cucu-cucu yang ada di Makassar, bahkan yang ada di Jakarta, dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka yang pada saat ini mengikuti ujian. Mari Engkau Tuhan lindungi mereka, beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengikuti ujian ini dengan baik dan mereka mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang mereka cita-citakan Tuhan, mereka dapat meraih masa depan mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, karena Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan memberkati segenap rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Nyatakan senantiasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu, menaikkan puji dan sembah hanya kepadamu, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, hamba-Mu berdoa buat semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Mari Engkau Tuhan jamah kehidupan mereka, berkati kehidupan mereka Tuhan, keluarga mereka, nyatakan pemeliharaan-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Biarlah hari lepas hari yang dilewati oleh mereka Tuhan, mereka senantiasa merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, bahkan yang pada saat ini Tuhan lagi bergumul dalam menghadapi tantangan hidup, masalah ekonomi, yang pada saat ini sedang berduka, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, jamah mereka ya Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami semua ya Tuhan. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ini, kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya takut kepadamu Tuhan. Dan kami terus pegang bahwa Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Opa dan Oma bahkan umat-Mu telah menyerahkan tanda ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini. Berkati yang masih ada pada Bapak Ibu saudara-saudara. Biarlah berkat Tuhan senantiasa kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masale dalam angkat tugas dan pelayanan. Beri kuat dan sehat kepada mereka, kesetiaan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dalam mengangkat tugas dan pelayanan ini senantiasa takut akan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat segenap majelis gereja, pengurus OIG, Bapak Pendeta ya Tuhan, dalam mengangkat pelayanan di Jemaat Masale. Karuniakan senantiasa kekuatan, kesejahteraan, kebijaksanaan. Biarlah senantiasa dalam mengangkat pelayanan ini senantiasa diangkat dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kehidupan Opa dan Oma Teddy ke depan, bahkan kami semua ya Tuhan ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu.
Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kami ke jalan yang benar, dan senantiasa menyediakan yang terbaik bagi setiap orang yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kota Makassar ini, biarlah aman dan tentram, sehingga kami dalam menaungi kota ini Tuhan, senantiasa aman dalam lindungan tangan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, ini seru sembahyang kami ya Tuhan, yang kami minta di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menanti berkat dari Tuhan, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Opa dan Oma, teruslah menjalani kehidupan ini, terus menaruh harap hanya kepada Tuhan, dan terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan Opa dan Oma dalam menjalani masa tua ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mewakili keluarga Nyonya Rini Sulistyo dan Bapak Teddy Sulistyo, dan segenap Bapak Ibu yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Oktapina Lumembang STH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati dalam kehidupan dan dalam segala harapan dan cita-cita, dan dalam pelayanan selalu diberi kuat dan sehat. Diucapkan juga terima kasih kepada Nyonya Meti Pembong, kepada Cali, Tata Usaha, Koster, bahkan kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan selalu memberkati kita dalam mengangkat setiap tugas pelayanan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita.